Berdiri aja Bu ya. Mohon izin Ibu pengawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita semua berada di SMP Negeri 1 Tambun Selatan dalam rangka kegiatan peningkatan karir guru yang pada hari ini adalah penyampaian best practice dari kegiatan yang kemarin kita telah laksanakan. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Bu Oon Suherti, SPDMM. Yang saya hormati Bu Yaya selaku Ketua MGBK Kabupaten Bekasi, Bu Rosalina dan yang lainnya dari panitia dan pengurus MGBK, ibu-ibu dari sekolah SMP negeri di Kabupaten Bekasi. Tentunya saya mohon izin sebelumnya pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan best practice atau hasil dari penyusunan PTBK yang pada saat ini sebenarnya belum rampung semua, tapi mudah-mudahan setelah kegiatan ini semuanya bisa selesai. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil dari pemaparan atau hasil dari susunan best practice atau PTBK yang saya susun. Pertama, ini adalah profil ya, ini nama saya, seperti itu. Kemudian ada judul dari PTBK yang disusun oleh saya adalah upaya peningkatan rendahnya kedisiplinan siswa masuk sekolah melalui konseling individu pada siswa kelas 9C SMP Negeri 31 tahun pelajaran 2016-2017. Sistematikanya, yang jelas sistematika PTBK itu sebagaimana kita ketahui bersama. Pertama adalah bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah. Kenapa saya menyusun PTBK ini dengan judul tadi upaya peningkatan rendahnya kedisiplinan siswa masuk sekolah dan seterusnya. Latar belakangnya adalah yang pertama, siswa sering tidak masuk sekolah. Karena ya hampir mungkin di setiap sekolah dimanapun masalah siswa jarang masuk sekolah itu adalah satu masalah yang bisa dikatakan ya masalah yang terus menerus. Cuma memang dilihat banyak atau tidaknya tergantung dari lingkungan, biasanya dari lingkungan sekolah itu ada. Yang pertama. Yang kedua, masalahnya atau latar belakang masalahnya adalah kedisiplinan siswa yang sangat kurang di SMP Negeri 31. Nah, kedisiplinan ini diantaranya karena memang siswa pertama jarang masuk sekolah, kemudian peraturan yang sering dilanggar dan sebagainya. Kemudian identifikasi masalahnya adalah yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa sering tidak masuk ke sekolah. Faktor apa saja yang menyebabkan siswa sering tidak masuk sekolah, nanti dalam penelitian ini akan kita bahas, akan kita kaji. Yang kedua, apa akibat yang akan ditimbulkan dengan jarangnya siswa masuk ke sekolah. Kemudian upaya tindakan kelas apa saja bisa dilakukan terhadap permasalahan sering tidak masuknya siswa ke sekolah, dan bagaimana bagaimana hasil yang ingin dicapai atas upaya tindakan kelas yang dilakukan terhadap permasalahan rendahnya kedisiplinan siswa masuk sekolah melalui konseling individu. Jadi penelitian ini difokuskan pada adanya pelayanan konseling individu. Kemudian batasan masalahnya adalah yang pertama, masalah yang diteliti adalah upaya meningkatkan rendahnya kedisiplinan siswa masuk sekolah melalui konseling individu. Upaya meningkatkan rendahnya kedisiplinan siswa melalui konseling individu. Jadi yang akan dibahas dalam
PTBK ini adalah ini upaya meningkatkan rendahnya kedisiplinan siswa masuk sekolah. Kemudian dari masalah-masalah yang ada, dari mulai latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, maka akan diketahui bahwa di situ ada dua variabel yang digunakan, yaitu variabel X dan variabel Y. Di mana kita tahu bersama yang namanya variabel X itu adalah variabel apa? Variabel bebas. Artinya bahwa di sini variabel ini akan mempengaruhi terjadinya sesuatu, akan mempengaruhi kegiatan sesuatu dan sebagainya. Yang jelas untuk variabel X di sini adalah konseling individu, akan mempengaruhi tidak terhadap kedisiplinan siswa yang ada. Jadi nanti variabel ini sangat mempengaruhi atau mempengaruhi tidak terhadap kedisiplinan siswa itu sendiri. Ada enggak gitu? Ini efektif atau tidak? Karena dari Bapak Tatang kemarin beliau mengatakan bahwa ketika berbicara PTBK jangan berbicara tentang tidak semuanya PTBK itu bisa berhasil. Tergantung nanti dari proses konselingnya itu sendiri. Artinya tidak semuanya gitu. Jadi hasil penelitian itu anak itu bisa, misalkan di sini rendahnya kedisiplinan siswa, dengan konseling individu anak itu bisa rajin, belum tentu juga gitu. Jadi tergantung nanti. Jadi yang dinilai dalam PTBK itu kan kita tahu prosesnya, bukan hasilnya. Bisa nggak dengan metode ini, bisa nggak dengan pendekatan ini dan sebagainya. Sedikit gangguan ada nulis. Dari pembatasan masalah akan didapatkan sebuah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah apakah konseling individu dapat meningkatkan rendahnya kedisiplinan siswa masuk sekolah di kelas 9C pada SMP Negeri 31 tahun pelajaran 2016-2017. Lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah menciptakan proses bimbingan dan konseling yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas bimbingan dan konseling dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme penulis atau guru bimbingan dan konseling, karena penelitian ini akan didorong penulis untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian tujuan khususnya adalah mengetahui efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling melalui konseling individu terhadap rendahnya kedisiplinan siswa masuk sekolah. Manfaat dari penelitiannya adalah manfaat teoritis sudah jelas, ini nggak perlu dijabarkan terlalu banyak, Bu. Kemudian kita beralih ke dalam bab 2, karena kebetulan di presentasi best practice ini adalah hanya 3 bab, saya baru menyelesaikan 3 bab. Yang kedua, bab kedua adalah kajian teori dan hipotesis. Kajian teorinya seperti kita bersama diketahui bahwa difokuskan pada konseling individu, sehingga kajian teori yang kami ambil adalah tentang pengertian konseling individu, kemudian tentang kedisiplinan, banyak faktor rendahnya kedisiplinan dan sebagainya. Di situ ada faktor penyebab rendahnya kedisiplinan siswa di SMP Negeri 31, yaitu pertama, tidak berjalannya penegakan tata tertib sekolah. Karena memang banyak faktor, kita tahu bersama bahwa banyak faktor diantaranya atau lingkungannya itu masih kampung, sehingga orang tua itu kesannya belum begitu memberikan pendidikan. Gue ya, ibu pengawas sudah paham daerah sana. Artinya ketika saya sering menemukan suatu masalah ketika anak itu tidak masuk, ternyata bukan bolos, bukan karena anak itu nakal, tetapi kenapa kamu nggak masuk? Saya suruh ngomong, adek Pak, orang tua kemana? Ke sawah. Orang tua kemana?
dagang dan sebagainya. Ini permasalahan yang mungkin bapak ibu yang lain yang sudah di kota nggak menemukan itu. Kemudian alat transportasi karena memang kalau di sono masih anak-anak itu masih belum tersentuh alat transportasi, boro-boro ada angkot, boro-boro ada yang lain lah. Mereka kalau punya motor, mereka bawa motor ke sekolah, makanya bukannya diperbolehkan membawa motor, tetapi memang tidak ada alat transportasi yang umum gitu. Jadi harus terpaksa. Kalau mereka sekarang disuruh pakai sepeda, kayak di Cikarang Selatan 1, bawa sepeda semua, ini nambah biaya untuk mereka harus beli sepeda. Ini adalah biarin nyampe ke sekolah. Nah kemudian permasalahan ketika dia tidak punya motor atau motornya kempes atau motornya rusak dan sebagainya, akhirnya nggak berangkat ke sekolah. Ini adalah salah satu faktor penyebab rendahnya kedisiplinan siswa yang akan dibahas. Kemudian kerangka berpikirnya, pada kondisi awal sebelum melakukan tindakan ini peneliti atau saya sendiri belum memberikan layanan konseling individual. Ini paradigma pertama. Kemudian siswa atau yang diteliti kedisiplinannya masih rendah, kondisi awal ini gambarannya. Karena saya pengen mudah-mudahan dengan adanya konseling individual terhadap siswa yang saya tangani, kebetulan ini memang benar-benar saya tangani. Ada satu siswa yang hampir kelas 9 ini hampir berhenti, Bu. Hampir berhenti karena memang ya kalau wali kelas biasa lah. Wali kelas itu udah kamu berhenti aja, ngapain sekolah, udah sekarang udah malas-malasan begini udah. Akhirnya kita datangin ke rumahnya, deketin. Alhamdulillah beberapa kali pertemuan ada perubahan. Kamu mau lulus nggak, mau dapat ijazah nggak, mau melanjutkan tidak dan sebagainya. Kita dekati dengan ya pendekatan guru BK, akhirnya lebih berubah gitu. Kalau yang tadinya seminggu sampai 4 kali tidak masuk, sekarang alhamdulillah tidak ada. Paling kalau ditanya sehari nggak masuk kemana Pak? Motor saya rusak. Nah itu faktor yang tadi diantaranya. Kemudian setelah melakukan tindakan dengan menerapkan layanan konseling individu sama aja Bu ya. Di sini ada 2 penerapan, 2 siklus. Karena memang minimal 2 siklus. Siklus 1 memberikan layanan konseling individu tidak terprogram. Artinya saya coba tidak terprogram dulu. Ini yang sekarang memang belum terprogram nih. Karena mungkin baru siklus 1 belum terprogram. Artinya mungkin jadwal pertemuannya belum diatur, kegiatannya juga belum begitu terarah. Yang penting saya pendekatan dulu. Ini saya sudah lakukan di siklus 1. Kemudian di siklus 2-nya nanti rencananya akan memberikan layanan konseling individu secara terprogram, lebih terarah lagi. Dan kemudian hasil yang diharapkan adalah kondisi akhirnya dengan mudah-mudahan berharap karena ini penelitian, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan konseling individu terhadap siswa yang motivasinya rendahnya disiplin untuk masuk sekolah, harapannya mudah-mudahan gitu diduga dengan menggunakan metode pelayanan konseling individu ini, siswa atau peserta didik lebih disiplin lagi untuk masuk ke sekolahnya. Itu kerangka berpikir. Kemudian hipotesisnya dalam penelitian ini adalah pelayanan konseling individu dapat meningkatkan rendahnya kedisiplinan siswa kelas 9 C SMP Negeri 31 tahun pelajaran 2016-2017. Hipotesis artinya bisa dikatakan sebagai keinginan atau mungkin harapan yang akan dicapai dari penelitian yang saya lakukan. Kemudian ke bab 3, setting. Penelitiannya adalah waktunya antara bulan Juli sampai Desember 2016. Tempatnya SMP Negeri 31. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 9C dengan inisial S. Kemudian objeknya yaitu kelas 9C sendiri. Kemudian sumber datanya itu ya berbagai jenis. Ada dari siswa itu sendiri, kemudian dari guru-guru, ada informasi dari wali kelas, dari berbagai
berbagai sumber. Kemudian teknik pengumpulan datanya seperti biasa ada teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes dengan tertulis, lisan, dan tes perilaku. Wawancara dan observasi untuk non tesnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kenapa? Karena kita akan mengukur proses dari penelitian yang ada, sehingga saya berharap jadi penelitian ini lebih pada bukan pada kuantitatifnya ya. Jadi penelitiannya tidak diukur oleh angka-angka yang pasti kayak kuantitatif, tetapi pada kualitatif. Nanti berubah enggak, sejauh mana perubahan kedisiplinan siswa yang saya teliti ini akan terlihat dengan pengolahan kualitatif ini. Kemudian ada dipindah mungkin, alhamdulillah sampai di sini dulu aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini best practice ini ya bisa menggambarkan. Saya jujur saja baru pertama kali melakukan PTK atau melaksanakan PTK. Banyak sumber yang saya ambil dan saya baca-baca, termasuk PTK yang lain yang ada di sekolah itu, buku-buku yang memang kalau memang kita nggak pernah melangkah itu kayaknya nggak bisa. Di awal-awal terus kayaknya nggak sampai-sampai. Tapi alhamdulillah ini kemarin kurang lebih 1 minggu sampai bab 3 karena kepentok kegiatan-kegiatan lain, akhirnya buntu lagi pikiran itu. Sekarang baru mencoba, mudah-mudahan nyambung lagi. Itu saja. Ini berbagi saja, dan kalau ada yang baik mudah-mudahan kita bisa pakai bersama, tapi kalau ada yang tidak baik mohon dikoreksi. Mudah-mudahan saya juga bisa naik pangkat kayak Bapak Ibu, karena ya baru 3C ke 3D, ini masih panjang banget jalannya. Ya, terima kasih Ibu. Semuanya terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Dalam waktu singkat beliau sudah bisa menghasilkan satu produk PTBK yang selama ini sangat-sangat menyeramkan buat kita semua, betul nggak? Tetapi ya, sudah dibuktikan dalam waktu 1 minggu beliau sudah mampu membuat. Ternyata kata kuncinya adalah mau mencoba, mau belajar. Ya, barangkali itu. Dan barangkali dari tim penilai, Ibu pengawas, ada yang mau disampaikan? Ya, bukan ditanya Pak Akang, enggak, saya akan menanya. Ya, Bapak dan Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama ya paparan dari Pak Akang mengenai praktis, yaitu PTBK ya Pak Akang, yang Pak Akang tadi sudah sampaikan. Kondisi sekolahnya memang bukan mewah. Tadi saya mau bilang mewah, di sana bukan mewah. Kalau mewah kan mepet sawah, ya. Bukan di sawah ya Pak Akang, di daerah. Katanya mepet, memang kalau saya sampaikan mepet kuburan, memang di sekitarnya itu ada makam. Dan memang saya tadinya pada awalnya saya ke sana tidak berani sendiri Bapak dan Ibu, karena memang jalannya ya Pak Akang. Tapi setelah beberapa 2 tahun kemudian ada jalur yang sudah ditempuh, saya sekarang sudah datang sendiri, sudah tidak diantar lagi. Alhamdulillah. Kadang-kadang Pak Akang tahu saya sudah sampai duluan, Pak Akang belum sampai. Gitu ya Pak Akang ya. Artinya gini, saya ingin sampaikan memang kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Akang memang betul begitu adanya.